berat badannya. Jadi dia selalu, oh my God, di atas timbangan badan gitu, seperti itu. Nah, saya pun ingin menceritakan bagaimana saya bisa Tuhan ubahkan, dan saya bertobat juga karena dulunya itu saya orang yang tidak peduli untuk mendoakan orang lain. Saya tidak peduli untuk mendoakan orang lain itu karena saya punya alasan. Saya selalu berkata, saya pemalu, saya pendiam, saya tidak bisa berkata-kata, dan saya tidak mau untuk, saya tidak bisa berdoa, saya tidak bisa mendoakan orang lain. Seperti itulah saya ya, tapi Tuhan ubahkan lewat rema-rema firman Tuhan itu saya bertobat. Salah satu firman-Nya ada di Kejadian 3 ayat 15. Di sini kita semua udah sering ya mendengar firman ini, bahwa di situ dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Waktu saya mendapat firman ini, kalau menurut pendapat saya sendiri, saya itu berpikir, oh berarti saya harus bermusuhan dengan hal-hal yang jahat. Saya harus bermusuhan mungkin dengan orang-orang yang jahat. Tapi ternyata rema Tuhan itu mengatakan bahwa disinilah kita sebagai wanita itu berperan. Kita di sini dikatakan keturunanmu, jadi keturunan kita ya, yang dikatakan bukan kepada Adam tapi kepada Hawa. Di sini dikatakan keturunanmu dan keturunannya akan mengadakan permusuhan. Ternyata kalau rema Tuhan bahwa disinilah kita ini harus menjadi tiang-tiang doa sebagai wanita. Dan juga di sini saya mendapat rema bahwa pendoa itu bukanlah suatu profesi. Sering kita dengar ya, kalau di satu organisasi atau komunitas itu ada dikatakan itu mereka para pendoa dan yang lain itu anggotanya gitu ya. Tapi saya bertobat karena saya sendiri juga mungkin tidak akan mau masuk di bagian pendoa kalau dulu ya gitu. Karena saya merasa itu orang-orang tertentu yang menjadi pendoa karena itu seperti profesi. Tapi saya bertobat, ternyata pendoa itu adalah kita semua. Khususnya juga para wanita ya, kita ini harus berfungsi. Kita kan sebagai penolong yang sepadan buat pasangan kita dan tentu juga buat keluarga kita, keluarga besar kita, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Nah, di sini saya teringat suatu saat itu Bu Esther Susetya dari Bandung itu membawakan materi bahwa wanita adalah senjata rahasia Allah. Dan di ayat Kejadian 3:15 ini membuat saya bertobat. Ternyata kita itu mengadakan permusuhan bukan dengan berhadapan terus kita membenci orang yang melakukan kejahatan atau membenci segala hal-hal yang tidak baik gitu ya. Tapi ternyata kita ini wanita adalah senjata rahasia Allah. Jadi kita ini punya senjata, tapi nggak boleh dikeluarkan secara fisik. Kita nggak boleh menembakkan atau menodongkan senjata itu. Karena senjata ini rahasia ternyata adalah doa. Jadi kenapa rahasia? Karena kadang kita berdoa itu di tempat yang tersembunyi ya. Seperti firman Tuhan katakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi senjata rahasia kita wanita itu adalah doa. Kita di dalam kehidupan ini melihat ya, kita tidak usah mengundang masalah, masalah itu akan datang. Saya juga mungkin sebagian besar sudah dengar kesaksian saya kalau saya itu menghadapi kehidupan rumah tangga di 17 tahun pertama itu suami saya jatuh dalam dosa perzinahan karena pergaulan di dalam bisnisnya ya, terlibat entertain dengan orang-orang dari Eropa gitu yang tinggal di Jakarta.
Nah, itu kesaksian itu saya menghadapi, sekarang ini saya pernikahan usianya sudah 39 tahun ya, tapi 17 tahun pertama itu 17 tahun pertama itu suami saya begitu lama sekali untuk bertobat. Jadi suami saya itu bertomat, jadi tobat kumat bolak-balik gitu ya. Sampai saya mungkin sudah menyerah, saya mungkin sudah gagal untuk membuat suami saya bertobat, tapi ternyata Tuhan itu tidak pernah gagal, Tuhan itu tidak pernah melepaskan suami saya. Sampai suami saya bertobat juga di komunitas ini, di Full Gospel Businessman Fellowship. Nah, waktu saya menghadapi masalah rumah tangga ini, ujung-ujungnya adalah pasti perceraian yang keluar dari mulut sebagai wanita ya. Saya merasa tidak berharga lagi, saya merasa direndahkan gitu ya, karena di dalam dosa perzinahan itu selalu ada wanita yang lain seperti itu. Tetapi saya selalu mencari Tuhan ya, dan Tuhan itu ada di firman-Nya. Kalau kita mau ketemu Tuhan, Tuhan ada di firman-Nya. Tuhan ada di dalam doa kita, Tuhan hanya sejauh doa kita. Waktu itu saya mendapat firman Mazmur 23 ayat 5. Di situ dikatakan kalau seluruhnya firman itu mengatakan Tuhan adalah gembalaku ya. Tapi di ayat kelima ini, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Waktu itu saya pikir kalau selalu ya rema Tuhan itu sama pernyataan kita sendiri itu berbeda. Kalau saya memikirkan, oh Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saat ini saya menghadapi masalah rumah tangga, saya harus bangkit nih, saya harus kuat nih. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Tetapi rema Tuhan berkata yang lain. Ternyata hidangan itu adalah makanan. Dan Tuhan mau supaya saya makan firman Tuhan, supaya saya kuat, bukan cuman kekuatan yang dari manusia atau dari diri saya sendiri, itu tidak akan pernah bisa bertahan. Nah, di sini ternyata hidangan itu Tuhan mau supaya saya makan firman. Firman itu roti kehidupan, dan disitulah saya mulai dalam menghadapi masalah itu saya mengambil keputusan untuk saya mau ikutin apa yang Tuhan mau kehendaki. Bukan kehendak saya sendiri. Kalau kehendak saya sendiri, cara saya sendiri, itu tidak akan mungkin suami saya bisa bertobat sampai hari ini dia bisa boleh melayani Tuhan. Nah, saya mau juga bagikan bahwa perkataan kita berkuasa. Itu ada di firman ya, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Waktu saya sudah mengambil keputusan untuk saya mau berjuang untuk suami saya bertobat, saya mau mendengarkan suara Tuhan. Yang sebelumnya saya juga bertobat, saya banyak berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan saya pengen suami saya bertobat, mungkin kadang saya juga mendikte Tuhan, Tuhan tolong suami saya bertobat mungkin dengan cara ini. Tuhan tolong juga mungkin kalau nggak bisa cara ini, mungkin saya terlalu banyak bicara sama Tuhan, bahkan saya mendikte Tuhan sehingga saya tidak mendengarkan suara Tuhan. Padahal yang seharusnya kita harus seringkali adakan kita ini berdiam diri untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu bisa kita dengar dari firman Tuhan. Jadi saya lakukan untuk lidah saya ini untuk mengucapkan, menggemakan hal-hal yang positif. Meskipun saat itu suami saya masih melakukan hal-hal yang negatif semuanya. Saya katakan yang sebaliknya. Suami saya, terima kasih Tuhan, suami saya bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, suami saya dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan, suami saya jujur. Terima kasih Tuhan, suami saya takut akan Tuhan. Itu semua saya balikan dari keadaan yang negatif. Jadi saya percaya firman Tuhan selalu berkuasa. Jadi saya percaya
Tuhan yang melaksanakan setiap firman-Nya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia kalau kita ucapkan dan kita percayai. Nah, saya juga mau berbagi bagaimana saya bisa menjadi tiang doa. Banyak sekali ternyata saya bertobat karena saya tidak tahu kalau menurut pikiran saya sendiri, mungkin saya akan berusaha dengan kekuatan saya sendiri, saya akan melakukan dengan cara saya sendiri, tapi saya tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Jadi saya bertobat, saya mau mendengarkan suara Tuhan. Waktu saya Tuhan proses